Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatul muqarrabin khususun musnif kamil kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin wa khususun Lumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2, masih membahas tentang uzlah, adabul uzlah. Pada pengajian sebelumnya sudah membahas tentang beberapa argumentasi, ya. Mulai dari yang pertama adalah terkait tokoh-tokoh yang mendukung uzlah dan yang mendukung mukhalatoh. Ya, uzlah itu menyendiri, ya, di sebuah tempat, ya, karena untuk menyucikan hati dan jiwa, itu namanya uzlah. Seperti Rasulullah SAW, ya, ketika beliau pergi ke Gua Hira, yaitu namanya uzlah. Sedangkan mukhalatoh itu berbaur di tengah masyarakat, ya, aktif, ya, di tengah masyarakat, menjalankan aktivitas rutin di tengah masyarakat. Nah, ini juga ada beberapa ulama yang mendukung mukhalatoh. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari penjelasan Imam Ghazali, ya, bahwa uzlah itu juga ada manfaatnya, ada fadilahnya. Tapi mukhalatoh, ya, juga ada manfaatnya. Tergantung posisi seorang saleh untuk mengambil posisi di tengah kebimbangan antara uzlah atau mukhalatoh. Nah, pada pengajian sebelumnya sudah dijelaskan, ya, bahwa orang yang mengambil jalur atau metode uzlah, ya, sebagai proses suluk, ya, untuk pembersihan hati dan jiwa, itu boleh-boleh saja selama memenuhi persyaratannya. Apalagi bagi orang yang sudah berkeluarga, ya, lalu gara-gara ilmu tasawuf, ya, terus dia dalam mencernanya belum begitu tuntas, ya, tiba-tiba pengen uzlah sementara dia kerja di kantor. Tidak bisa kantor, ya, menerima kalau tiba-tiba seorang karyawan ini melakukan uzlah. Nah, tentu pasti akan menjadi masalah. Nah, dan di dalam kitab ini salah satu tokoh yang paling dikenal dalam dunia tasawuf adalah Ibrahim ibn Adham. Beliau uzlah itu setelah dunianya itu tuntas, karirnya itu tuntas, karir duniawi. Ya, posisi Ibrahim ibn Adham itu, ya, zaman itu sudah menjadi seorang gubernur. Tentu memiliki kepuasan di dalam karir, ya. Kemudian kepuasan artinya di dalam materi pun cukup untuk keluarga dan anak istrinya. Maka ketika Ibrahim bin Adham
minta izin keluarganya untuk uzlah, tidak ada masalah, apalagi uzlahnya untuk menuju Allah. Nah, tapi harus dipahami bahwa Ibrahim Adham ini uzlah karena posisinya ibaratnya dunianya itu sudah selesai, ya, karirnya sudah tuntas, ya, materinya sudah cukup, anak istrinya memberikan izin. Nah, berbeda dengan orang yang masih berproses. Contoh misalkan ya, salikin pemula, dia masih harus berjuang keras untuk menafkahi anak dan istri. Jadi kalau dia nggak kerja, anak istri nggak makan, gitu. Karena wasilahnya rezekinya melalui orang tua. Tapi kalau orang tua ini memaksakan diri uzlah, meninggalkan anak istri, nah ini yang bermasalah. Satu, anaknya bisa jadi sekolahnya ya ada masalah, tidak bayar SPP. Kemudian untuk nafkah makan anak istri juga masalah kalau tidak ada sumber penghasilan rutin. Maka kalau meninggalkan keluarga ya uzlah, atau dengan kata lain istilahnya khuruj, untuk meninggalkan keluarga tapi dengan cara ekonomi yang tidak mapan, justru ini menimbulkan masalah baru. Ini bukan solusi, ya. Nah, itulah dunia tasawuf tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang memahami praktek uzlah dalam dunia tasawuf, ya, misalkan ada orang yang ekonominya masih pas-pasan tapi memaksakan diri uzlah, nah, ini sebenarnya ya tidak dibenarkan. Dia akan lebih utama jihadnya adalah mencari nafkah untuk anak dan istri, itu menjadi jihadnya, ya, air keringatnya, ya, itu bukti sebagai dia sedang berjuang mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Jadi posisinya lebih utama mencari nafkah dan istri. Nah, karena itu jangan sampai tadi salah memahami praktek uzlah ini, karena sudah banyak sekali orang belajar tasawuf ya gara-gara baru mendengar sebagian dari ajaran, dia memutuskan uzlah. Akhirnya yang muncul adalah masalah. Gitu. Nah, uzlah ini ya diperbolehkan bagi siapa? Ya bagi orang yang sudah memiliki syaratnya. Maka di Thariqat Naqsabandiyah itu ada model ya uzlah atau suluk, ya 10 hari. Ya saya kira kalau 10 hari meninggalkan keluarga, ya tentu sebelum 10 hari ditinggalkan sudah dicukupin. Nah, ketika dia kholwat atau suluk 10 hari, keluarga sudah aman. Nah, ini di Thariqat Naqsabandiyah ini sering setiap tahun ya, terutama bulan-bulan tertentu itu ada kegiatan rutin yang namanya kholwah atau suluk gitu. Cuma waktunya 10 hari. Kalau mau buat uji coba istilahnya supaya bisa merasakan bagaimana nikmatnya kholwat itu bisa dicoba. Tapi ini sudah lebih baik, artinya dia tidak meninggalkan aktivitas duniawi secara keseluruhan, tapi hanya ya, izin atau cuti selama 10 hari. Ya, ini tidak akan menimbulkan masalah baru. Tapi kalau sampai menimbulkan masalah baru, nanti ini yang menjadi masalah. Nah, maka dari itu harus bisa diukur kira-kira mandorot dan manfaatnya kalau uzlah itu udah bisa dikalkulasi. Kalau saya uzlah manfaatnya ini, ya mandorotnya ini.
Itu. Jangan sampai istilahnya bondo nekat. Bondo nekat itu begini, dia ekonomi pas-pasan, ya, keluarga anak istrinya bergantung kepada dirinya, terus dia sok-sokan kholwat, meninggalkan anak istri. Ini dipastikan orang yang kholwat seperti ini pikirannya nggak bakalan bersih, nggak bakalan mencapai tahap kebersihan hati dan jiwa, tidak. Kenapa? Karena pikirannya tersandra, pasti secara nurani akan ingat anak istri. Oh, kira-kira anak istri mangan apa ya? Gitu. Atau masa bodoh, pasrahin Allah aja deh, Allah yang ngatur. Nah, sikap yang seperti ini tidak boleh, ya. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, kelembutan hawa nafsu. Sebenarnya dia itu tanggung jawabnya itu belum diselesaikan, tapi karena ingin mengejar sesuatu, dia memaksakan diri untuk kholwat, sedangkan anak istrinya dibiarkan dengan dasar ya nanti Allah yang ngurus. Nah, cara seperti ini itu tidak diajarkan oleh ya Kanjeng Nabi dan juga para ulama sufi. Gitu. Ya. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dzikru hujajil ma'ilina ilal mukhalatah wa wajhu fiha. Gitu. Jadi menjelaskan tentang argumentasi orang-orang yang pro ya terhadap mukhalatah. Jadi mukhalatah itu kebalikan dari uzlah ya. Mukhalatah itu dia aktif di tengah masyarakat ya, tidak meninggalkan kegiatan di tengah masyarakat. Nah, di sini dijelaskan fiha. Nah, dijelaskan oleh Imam Ghazali sisi kelemahannya juga. Ihtajah haula ya, mereka berargumentasi biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Ini surat Al-Imran ayat 105. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi ya kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu, yang mereka pisah, wahtalafu, dan mereka beda. Itu maksudnya jangan seperti orang-orang yang memisahkan diri untuk melakukan sebuah kholwat gitu. Atau wahtalafu, dan dia berbeda, eksklusif gitu. Tidak mau bergaul dengan masyarakat gitu. Wa biqaulihi ta'ala, dan dengan firman Allah, fa'allafa baina qulubikum, fa'allafa, maka ya menjadi lemah lembut ya, atau bersikaplah lemah lembut, baina qulubikum, di antara hati mereka. Ini ayat-ayat ini yang sering digunakan sebagai argumentasi kita perlu mukhalatah. Gitu. Imtan ala nasi bisababi al-mu'alifu wa hadha dhaifun. Maksudnya bahwa manusia itu terkadang diuji oleh Allah ya, dengan faktor tertentu sehingga menyebabkan dia bersikap apatis ya, kemudian mencari solusi dengan cara-cara seperti kholwat gitu. Jadi kholwatnya itu bukan menuju Allah, tapi sebagai sebuah pelarian dari masalah. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kholwatnya itu, misalkan dia sudah memenuhi syarat, kholwatnya itu semata-mata untuk menyucikan lahir dan batin. Tujuannya adalah supaya
diberikan anugerah wusul ilallah. Tapi ada juga orang kholwat dengan alasan dia lari dari tanggung jawab. Misalkan dia sedang punya masalah tidak diselesaikan, tapi dengan cara kholwat. Nah, kholwat yang seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Masalahnya tetap akan menjadi masalah, sedangkan kholwatnya tidak memberikan memberikan efek apa-apa. Karena kholwatnya sebagai sebuah pelarian. Nah, maka cara kholwat yang seperti ini dhaifun, lemah. Nah, maksudnya ya, kalau ada orang yang ingin kholwat dengan alasan ya sekedar untuk lari dari kehidupan nyata ya, dengan alasan ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi ilmunya tidak mapan, nah ini bisa menjadi pelarian gitu. Jadi ditambah lagi males-malesan usaha dan ikhtiar, akhirnya menjadi jabariyah gitu. Li'annal murad bihi ya, sebenarnya yang dimaksud dengan tadi penjelasan ayat-ayat di atas, fa'allafa baina qulubikum ya, hendaklah bersikap ramah ya di antara hatimu, atau ayat wala taqulu kalladzina tafarraqu wahtalafu ya. Menurut Imam Ghazali bahwa maksud dari ayat ini itu tafarruqul ara'i, yaitu terjadinya silang pendapat, wahtilaful madzahibi, dan perbedaan madhab, fi ma'ani kitabillah, di dalam makna-makna kitab Allah, wa usulis syariati, dan dasar-dasar syariah atau pokok-pokok di dalam syariah. Jadi ayat tadi yang dikutip pertama itu menurut Imam Ghazali sesungguhnya itu bukan ayat yang dijadikan dasar untuk melakukan itu. Tapi ayat tersebut sesungguhnya adalah terjadinya perbedaan pendapat antar para ulama ya, perbedaan madhab ya, di dalam memahami makna-makna Al-Quran dan prinsip-prinsip dasar syariah. Kan di situ memang sudah lazim terjadi perbedaan pendapat, maka ada madzhabul arba'ah ya, madhab 4 di dalam persoalan fikih. Yang 4 madhab ini ya, semua punya argumentasi. Kadang menurut Imam Syafi'i boleh, menurut imam lain nggak boleh. Kadang menurut Hanafi boleh, menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Gitu. Ini yang disebut tafarruqul ara' wahtilaful madzahib. Gitu. Wal muradu bil ulfati ya, yang dimaksud dengan ulfah yaitu bersikap ramah. Naz'ul ghawaili minas sudur, yaitu mencerabut akar-akar penyakit di dalam hati, wahya, dan bermula ya ghawail ya, akar penyakit, al asbabu, yaitu beberapa sebab, al musyiratu, yang memberikan pengaruh, lil fitani, kepada fitnah, al muharrakati, yang bergerak, lil husumati, untuk permusuhan. Jadi maksud Imam Ghazali yang disebut dengan kata ulfah ya, bersikap lembut, yaitu mampu mencerabut akar-akar penyakit dalam dirinya, penyakit batiniah di dalam dirinya, yaitu penyakit-penyakit yang disebut dengan
nafsu ammaroh, nafsu lawamah. Kalau akar penyakit ini tidak dicerabut, tidak dihilangkan, pasti akan membentuk karakter seseorang itu ya, suka kepo, ya, ingin tahu persoalan orang lain. Kalau enggak begitu ya gibah, ngerasani, atau namimah, provokasi, ya, fitnah. Gitu. Ini karakter nafsu amar. Nah, akar ini ada di dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Nah, akar ini kalau udah tercerabut, otomatis akan muncul akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Ya, dicaci maki bisa sabar. Ya, digibahin ya bisa nerima, nggak terpancing emosi. Difitnah ya imang gua pikiri, ya diomongin nggak direken. Ini artinya di dalam dirinya ini sudah mulai merasakan kebersihan. Hasud sudah mulai ada tapi sudah berkurang, ya. Kemudian hukut, ya. Hukut itu berawal dari benci, tapi bencinya yang sudah berubah dendam. Ya, dendam ini sudah mulai tidak ada. Jadi hatinya clear, bersih. Nah, ini yang disebut ghawail minas sudur. Ini harus dicabut. Kalau ini nggak dicabut, ya nggak bakalan bisa berubah. Jadi faktor utama oleh Imam Ghazali ini harus dicerabut dulu. Kalau ini nggak dicerabut, pasti karakter orangnya itu suka cari masalah, suka ngadu-ngadu, suka mitnah, suka memprovokasi, gitu. Itu pasti karakter ini akan muncul. Karena apa? Akar penyakit batiniah yang ada di dalam dirinya ini belum dicerabut, belum dibersihkan. Itu. Maka salah satu teknik pembersihannya adalah dengan melaksanakan riyadhah mujahadah. Gitu. Kalau tidak tercerabut, pasti akan muncul tadi pemicu adanya husumah, permusuhan itu. Wal uzlah, dan bermula uzlah, la tunafi, tidak menafikan, tidak meniadakan apa saja dzalika tersebut. Gitu. Jadi dengan melakukan uzlah, ya, itu salah satu cara tadi, ya, mengosongkan pikiran dan hati dari segala hiruk pikuk duniawi. Ini inti daripada uzlah. Jadi pikiran, ya, dibatasi informasi yang masuk, kemudian keterikatan dengan dunia luar itu juga mulai dikurangi. Ya, jangan sampai katanya uzlah tapi nggak lepas HP, ya, gitu. Ya, bagaimana mau bersih kalau pikirannya masih disibukkan dengan urusan dunia? Maka kalau sudah niat uzlah, ya sudah, lepas sarana komunikasi. Memang ya, tapi sebelumnya dikasih informasi dulu, gitu, supaya tidak orang-orang yang terkait dengan urusan penting itu bisa memahami. Jangan sampai dilepas terus nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa, ini yang salah juga. Gitu. Jadi harus pakai adab, pakai etika. Misalkan ada info, mohon maaf saya seminggu ini izin tidak bisa dihubungi, gitu. Ya, nggak usah menunjukkan lagi kholwat atau uzlah, ya, karena kalau batiniahnya nggak siap itu bisa riak, ya, dan ini lebih baik dihindari. Itu. Kemudian selanjutnya wahtaju biqaulihi, dan juga mereka berargumentasi biqaulihi dengan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-mu'min ilfun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Al-mu'min bermula seorang mukmin, ilfun itu teman yang akrab gitu ya. Sesama mukmin frekuensinya itu sama karena didasari dengan keimanan. Ya, jadi al-mu'min ilfun ya, seorang yang mukmin itu ya dia ibaratnya seperti ya teman yang akrab, ma'lufun ya, atau dia lembut yang ma'lufun yang dilembuti. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fiman pada orang layak lafu yang tidak lembut, wala yu'lafu dan tidak dilembuti. Ini wahada dhaifun. Nah, ini menurut Imam Ghazali, ini dalil ini juga dianggap sebagai dalil yang dhaif, yang lemah. Li'annahu isyaratun ila mudimmatis su'il khulqi ya, karena itu sebagai isyarat kepada tercelanya buruknya akhlak, tamtani'u yang dapat tercegah bisa babi dengan sebabnya, tamtani'u dapat mencegah bisa apa al-mu'allafatu, yaitu bersikap lemah lembut gitu. Jadi maksudnya orang bisa memiliki karakter lemah lembut ya, itu kalau batiniahnya itu sudah bersih. Ya, kita bisa lihat ya karakter para ulama, para kiai, terutama guru-guru tasawuf, itu sufi, itu pasti memiliki kelembutan. Ya, karena dari proses riyadhah mujadahnya itu pasti menghasilkan efek. Berbeda dengan ya seorang ustadz atau kiai yang ya, tidak tersentuh dengan ilmu tasawuf, ilmu thariqah gitu ya, kemudian nggak ada praktek riyadhah mujahadah, itu untuk menundukkan sifat kerasnya itu sulit gitu. Maka akan nampak ya sifat keras. Kalau orang yang sudah terbiasa keras, teriak-teriak, ceramah gitu, ya itu sudah karakter, karena batiniahnya juga keras. Coba orang yang sudah kenal ilmu tasawuf, suruh ceramah yang teriak-teriak, mencaci maki, itu nggak akan keluar, karena batinnya sudah beda. Itu. Jadi orang yang ceramah teriak-teriak, nyaci maki sana sini, yang jelekin sana sini, mitnah sana sini, yang provokasi sana sini, itu karena memang basic batiniahnya ini ya kotor, maka yang keluar juga sesuatu yang kotor. Berbeda dengan para sufi ya, karena proses riyadhahnya itu panjang, pasti ya berpuluh-puluh tahun. Dari proses riyadhah ini sudah menghasilkan kejernihan-kejernihan. Kalimat yang keluar adalah kalam hikmah, kalimat-kalimat yang punya makna dan isi. Ini berbedanya, sehingga sulit untuk bicara keras, bicara caci maki, teriak-teriak, itu susah itu. Kita bisa lihatlah tokoh-tokoh di dunia Islam gitu ya, ceramahnya sufi yang teriak-teriak itu menurut saya nggak ada, pasti penuh kelembutan. Tapi beda dengan orang yang tidak tersentuh dengan ilmu tasawuf, atau apalagi orang yang tidak punya background ilmu ya, kemudian digelari ustadz, maka yang keluar ya bukan ilmunya, sumpah serapah, karena nggak ada ilmu, nggak ada ilmu yang masuk, nggak ada kejernihan batin, yang keluar sesuai apa yang di dalam pikirannya, yang nyangkut di pikiran. Yang ada ya caci maki, fitnah orang sana sini, ya itu. Nah, di sini kita bisa mulai membaca, oh iya ya, membedakan. Oh iya, ternyata ya ustadz-ustadz atau kiai yang sudah mulai terkena ilmu tasawuf
itu ceramahnya beda dengan ustadz-ustadz yang belum terkena ilmu tasawuf, itu pasti juga beda gitu. Kenapa? Karena tadi efek dari buah dari Riyadhul Mujahadah itu pasti akan menghasilkan buah, yaitu buah kelembutan gitu. Walayah kulu tahtaul al-hasanul khulqi, dan tidak masuk di bawahnya yaitu ya akhlak yang baik. Alladzi in khalata al ulufun wa ulufun. Maksudnya jika seseorang tersebut itu kholato itu bercampur dengan di tengah masyarakat, ya. Kalau memang dia ini menjadi pribadi yang bijak, ya, tadi didasari dengan ilmu tadi, ada masuk ilmu tasawuf, masuk ilmu riyadhah gitu, itu pasti nanti ada efek lemah lembut, ramah tamah gitu. Kenapa orang nggak bisa lemah lembut? Ya karena di dalam hatinya masih keras. Kenapa orang nggak bisa ramah? Ya karena dia masih dikungkung dengan egonya sendiri. Gitu. Nah ini yang seringkali muncul, kenapa orang seperti itu. Walakinnahu tarkul mukhalatoh istigholan binafsihi. Akan tetapi ya meninggalkan mukhalatoh istigholan binafsihi, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Wa talaban lisalamah, dan dia mencari keselamatan min ghairihi, dari lainnya. Ini maksudnya dia meninggalkan mukhalatoh, berarti dia uzlah. Dia nggak mau tahu dengan persoalan di tengah masyarakatnya. Ini juga problem. Dia egois, ya, mementingkan diri sendiri, mengejar kesalehan individual dengan cara kholwat tadi, tapi meninggalkan kondisi lingkungannya ini. Tidak ada panutan, ya, tidak ada sosok ya ustadz atau kiai yang bisa menjadi pegangan, pedoman bagi masyarakat sekitar. Maka posisi seperti ini menurut penjelasan ini lebih baik dia mukhalatoh, karena mukhalatohnya lebih bermanfaat. Kalau dia ujilah egois, bagaimana tatanan masyarakat? Nah, kalau dia memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, walaupun ilmunya tidak seberapa, ya, tapi dia bisa mengajarkan, bisa mengamalkan, dan santri-santri juga bisa menerima, gitu kan? Dan yang membutuhkan juga semakin banyak. Nah, ini mukhalatoh seperti ini lebih baik. Jangan sampai kemudian ini semua ditinggalkan, terus mereka memilih uzlah. Gitu. Memang ada cerita menarik, ya, cerita menarik ini fakta. Saya sudah pernah bertemu. Gitu. Jadi di daerah Madiun, ya, di sekitar Balirjo namanya, kalau nggak salah kecamatan Balirjo, ya, di sana itu ada seorang sufi namanya Mursyid. Mursyid Syekh, ya, Kiai Mursyid ini dulu, ini saya sudah bertemu beberapa kali, ya. Kiai Mursyid ini unik, gitu. Latar belakangnya ya, pesantren, gitu. Waktu saya pertama kali sowan, gitu, beliau menjelaskan tentang bait-bait alfiyah, tapi dikaji dari sisi ilmu hakikat, gitu.
Begitu juga ayat-ayat Al-Quran, ya, karena memang backgroundnya itu ya dari pesantren. Jadi saya terkesima dengan penjelasan beliau yang membahas soal Al-Quran, terus membahas nadum-nadum alfiyah itu ya dengan penjelasan dari sisi ilmu hakikat itu. Nah, ceritanya beliau ini ya tiba-tiba memutuskan untuk kholwat. Ya, dulu disebut tokoh masyarakat. Akhirnya masjidnya itu dikosongi. Beliau memilih kholwat. Menurut cerita kholwatnya ya pernah di pinggir laut ya sekian tahun, kemudian selesai balik ke kampungnya, terus melakukan riyadhah lagi ya dengan tidur di bawah pohon bambu itu selama sekian tahun ya, setiap malam itu sedekah ya darah kepada nyamuk, sampai akhirnya beliau menjadi seorang yang arifin billah. Nah, kemudian beliau di tengah masyarakat. Lah, apa yang dilakukan oleh Kiai Mursyid ini tidak bisa menjadi rujukan secara umum. Nah, beliau jadi ini sifatnya kasuistis. Bisa jadi ini beliau ini majdub, ya. Karena memang tidak punya anak dan istri. Ya wajar. Seperti penjelasan di pertama tadi. Karena beliau nggak punya anak, nggak punya istri, nggak ada hak manusia, hukul adami yang dia rugikan. Anak nggak ada, istri nggak ada. Maka ketika beliau uzlah, ya no problem, nggak ada masalah. Itu. Maka ya harus tadi ya, seperti penjelasan di awal harus menyesuaikan. Nah, akhirnya beliau ya dikenal oleh di kampung itu ya dianggap dukun, tapi dari para ulama-ulama tasawuf, ulama thariqah ya beliau dianggap sebagai salah satu waliullah itu. Tapi beliau sudah meninggal ya. Saya pernah berjumpa ya beberapa kali itu. Memang memiliki keunikan. Beliau riyadhahnya kuat riyadhahnya kuat. Ya bayangkan kalau riyadhah sedekah darah tiap malam dengan tidur tidak pakai baju, mengikhlaskan darahnya digigit nyamuk selama bertahun-tahun. Ini tidak mudah. Wong kita digigit nyamuk satu aja sudah kemana-mana gitu kan. Nah, jadi ini sifatnya kasuistis ya. Ya, istilahnya ini makom majdub. Maka dari penjelasan Imam Ghazali ini ya, ini lebih tepat harus melihat situasi gitu. Sebab kalau tarkul mukhallatah imstigholan binafsihi wa talaban lissalamah min ghairihi. Jangan sampai egois dia meninggalkan mukhallatah, sibuk dengan dirinya sendiri ya, tidak mau memikirkan kondisi masyarakat lingkungannya, dan dia mencari selamat untuk dirinya sendiri atau istilahnya mengejar kesalehan individual. Nah, ini juga tidak dibenarkan ya. Wahtaju biqaulihi, dan mereka juga berargumentasi biqaulihi dengan dawuh Kanjeng Nabi ya, man faraqal jamaah syibron, man barang siapa faroko yang telah memisah, siapa man al jamaah syibron itu satu jengkal, khola'a maka dia telah mencerabut ribqatal islami, yaitu ya ikatan Islam, min unugihi dari lehernya. Ini barang siapa yang dia memisahkan diri dari jamaah satu jengkal, sama saja dia telah mencabut ikatan Islam yang ada di lahirnya, yaitu maksudnya ya kalimah syahadat gitu.
Man farqal jamaah, barang siapa yang memisahkan diri al jamaah pada jamaah, famata, maka kemudian dia mati, famaitatuhu, maka mayitnya, jenazahnya, jahiliyatun, itu jahiliyah. Ini dalil-dalil yang sering dijadikan sebagai dasar. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dawuh Kanjeng Nabi, man, barang siapa syakko, ya, syakko itu dia mencabut, ya, asal muslimin, tongkatnya orang muslimin, wal muslimuna, dan bermula orang muslim, fi islami damijin, dalam Islam damijin yang gelap, faqad khala'a, maka sungguh telah mencabut ribqatal islami, yaitu, ya, ikatan Islam, min unugihi, dari lehernya. Hadis-hadis tadi menurut Imam Ghazali, wahada dhaifun, ini adalah lemah. Lemah bukan maksud kualitas, tapi argumentasi kalau dijadikan dasar. Ini hadis ini kalau dijadikan dasar itu lemah. Itu lemah, ya. Li'annal murad bihi al-jamaah, karena yang dimaksud yaitu al-jamaah allati ittafaqat ara'ahum, yaitu jamaah yang pendapatnya itu sepakat ala imamin, atas iman, bi'aqdil bai'ati, dengan akad bai'ah. Fal huruju, maka bermula keluar alaihim, atas mereka, bahzun, itu, nah, termasuk bugot, ya. Jadi maksudnya hadis-hadis tadi itu memang seringkali digunakan menjadi alat indoktrinasi, ya, dalam kelompok-kelompok jamaah itu. Ya, misalkan dia yang punya teknik menjadikan baiat itu sebagai strategi untuk mengikat murid, ya, ini kadang menggunakan hadis ini untuk nakut-nakutin. Itu. Lah, terkadang juga, ya, kelompok-kelompok yang menjadikan hadis ini sebagai dalil indoktrinasi, sebenarnya di balik itu dia mengambil keuntungan, ya, seperti mewajibkan tiap bulan harus bayar sekian-sekian, gitu. Kalau dia nggak setoran, nanti hadis ini keluar, oh berarti kamu sudah komitmen, berarti kamu sudah keluar jamaah, kamu sudah batal baiatnya. Nah, ini cara-cara seperti ini, ya, sebenarnya ini, ya, sebuah indoktrinasi, ya, ya, terutama yang sasarannya orang-orang awam. Kalau dia ditakut-takutin, kamu sudah keluar Islam, kamu nanti mati jahiliyah. Nah, ini kalau orang awam nggak pasti takut. Tapi kalau orang yang sudah memiliki pemahaman keislaman yang luas, ya tentu bisa melihat ini modus atau ini benar-benar ajaran Nabi. Nah, di sini Imam Ghazali menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Yang dimaksud yaitu al-jamaah allati tafaqtaru. Jamaah yang sudah sepakat pendapatnya atas seorang imam dengan dilandasi akad baiat. Nah, contohnya begini. Ini contoh. Kalau zaman Nabi, ya, itu pimpinannya kan Rasulullah. Maka baiat menyatakan taat kepada Rasul. Dan Nabi tidak ada, selanjutnya adalah para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu selesai, ya, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu sudah tidak ada. Itu. Bagaimana kalau konteks Indonesia? Nah, ini hampir ada kesamaan. Al-jamaah ini adalah komunitas. Komunitas bisa dalam pengertian terkecil itu RW, RT, RW. Dalam struktur besar itu adalah nation, negara. Ini masuk dari pengertian jamaah.
kalau sudah masuk dalam satu jamaah, satu komunitas, satu negara bangsa, kemudian ittafaqat aru'ahum, dan di dalam negara ini sudah ada kesepakatan. Contoh, Indonesia memilih negara Republik Indonesia dengan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Karena Indonesia ittifaq aru'ahum, sudah terjadi kesepakatan publik para pendiri bangsa lintas agama itu. Ya, ini juga sama seperti Rasul ketika di Madinah, ittifaqat aru'ahum. Pada baca tentang konsep ya, Madinah sebagai sebuah negara yang melindungi semua ajaran agama. Ini sama dengan Indonesia. Ini sudah disepakati. Jadi Pancasila, undang-undang ini sudah disepakati. Kalau di Arab ya sistemnya dia mamlakah, kerajaan. Ya, sudah disepakati ya sudah, itu urusan negara sana. Tapi kalau di Indonesia sudah sepakat dengan sistem ya, Pancasila, kemudian sistem pemilihan presiden dengan cara ya, demokrasi. Ya, demokrasi ini hanya istilah. Ya, istilahnya kan di balik demokrasi ini kan ada unsur syura, musyawarah. Setiap rakyat punya suara hak untuk menentukan pilihannya. Siapa yang banyak itulah yang menang. Ini termasuk ittafaqat aro, udah disepakati, sudah menjadi konsensus nasional. Nah, kesepakatan kita dengan konsep negara Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang 45, ya. Ini kalau sampai dia fal khuruju alaihim, kalau sampai keluar dari kesepakatan ini, itu bahyun, itu termasuk bugot, ya, penentang, gitu. Maka siapapun, ya kalau menurut penjelasan Imam Ghazali ini, maka siapapun yang berada di wilayah Indonesia, ini saya menjelaskan dalam konteks Indonesia ya. Jadi kalau definisinya apa yang ditulis Imam Ghazali hampir persis. Ya, jadi jamaah tadi saya jelaskan dalam konteks kecil ya RT, RW, kemudian konsep besar yaitu negara. Ya. Kalau kita sudah sepakati dalam negara kita adalah aturan seperti itu Pancasila, ya sebenarnya Pancasilanya sebagai istilah. Tapi kalau dikaji nilai-nilai Pancasila, ya sumbernya dari ya Al-Quran. Kalau bagi umat Islam ya itu semua 4 sila ada di dalam Al-Quran. Ya. 5 sila itu semua ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau sudah disepakati ini kok tiba-tiba ada fal khuruju alaihim, orang mengusung ideologi baru ya, yang tidak sejalan dengan kesepakatan tadi, maka orang ini termasuk bugot ya, pembelot. Jadi Imam Ghazali ini lebih jelas gitu. Jadi kalau sampai ada orang yang tidak sepakat dengan kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang sudah hampir berjalan ya, 1 abad ya, 75 tahun gitu. Nah, ini maka orang-orang ini akan disebut bugot gitu. Wadhalika mukhalafat birra'i wa khuruj alaihim wadhalika mahdhurun. Nah, ya demikian itu dia berbeda dalam soal pendapat, kemudian dia keluar dari sistem negara bangsa ini. Wadhalika mahdhurun. Ini dilarang, nggak boleh. Kenapa? Litirolil kholqi ila imamin, sebab kebutuhan makhluk itu butuh kepada imam mutoin yang harus ditaatin, yasma'u ra'yuhum, yang ya, dikumpulkan pendapatnya, wala yakunu dzalika ila bil bai'ah, dan itu tidak ada kecuali dengan bai'at minal ansar ya. Maka bai'at terhadap
Kesatuan Negara Republik Indonesia ini merupakan baiat yang tadi yang disebut oleh Imam Ghazali adalah berdasarkan dari kesepakatan para pendiri bangsa. Nah, itu yang dimaksud hadis-hadis tadi, ya, itu lebih relevan seperti itu pemaknanya. Jadi Imam Ghazali justru pemikirannya lebih luas. Sementara kelompok-kelompok yang menjadikan hadis ini untuk indoktrinisasi kepada para pengikutnya supaya dia memiliki ketakutan, ya. Maka sering kali kelompok-kelompok yang takfiri ini menjadikan hadis ini, kalau kamu sudah baiat terus kamu nggak mau menerima instruksi misalkan bom bunuh diri, ya kamu halal darahnya untuk dibunuh. Itu akhirnya ke situ. Jadi indoktrinasi, ya. Jadi Imam Ghazali ini sudah mengkritisi hadis tadi digunakan untuk tujuan-tujuan yang tanda kutip menyimpang, yaitu indoktrinasi. Kalau indoktrinasi itu bukan tujuan yang murni, tapi orang yang memiliki kepentingan dengan menggunakan hadis ini sebagai untuk melegalkan. Gitu. Nah, ini korbannya adalah orang-orang awam. Ya, saya kira penjelasan Imam Ghazali ini cukup mencerahkan bagi kita, terutama di dalam memahami konsep bai'ah, ya, terutama bai'ah berbangsa dan bernegara. Maka NKRI harga mati ini ya satu kesepakatan bersama pendiri bangsa. Kita sebagai generasi muda tinggal melanjutkan, menjaga dan merawatnya. Gitu. Mudah-mudahan dari pengajian malam ini kita mendapatkan ya pencerahan ya dari Imam Ghazali ya, terkait dengan penjelasan soal uzlah dan mukhalatoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.